warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfanida. Saya dari kelas Pendidikan Biologi 2C UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor pokok 11920600112. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan sintesis dari jurnal nasional dan internasional dengan tema pembelajaran daring. Jurnal yang saya ambil di sini ada 3 jurnal. 1 dan 2 merupakan jurnal nasional dan jurnal ketiga yaitu jurnal internasional. Nah, dalam jurnal pertama dengan berjudul Implementasi Sistem Perkuliahan Daring Berbasis ICT dalam Masa Pandemi Wabah COVID-19 oleh Erni Purwanti dan Iwan Krisnadi, Pasca Sarjana Program Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ICT atau Information and Communication Technology sangat membantu dalam pembelajaran online selama pandemi ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan ICT kita dapat melakukan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi, sehingga dengan seperti itu kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan online dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam jurnal kedua yaitu dengan berjudul Peran Orang Tua dalam Membimbing Anak Selama Pembelajaran di Rumah sebagai Upaya Memutus COVID-19 oleh Hairudin, Adinda Cahyani, Nur Siti Hanifah, Rizky Nurul Setiani, Siti Nurhayati, Veronica Oktaviana, dan Yuliani Indriani Sitorus, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring karena orang tua menjadi pengganti guru dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Nah, kan dalam kegiatan pembelajaran di rumah itu anak-anak mungkin akan merasa kesusahan. Banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh anak-anak. Maka dari itu orang tua harus membantu anak dalam melaksanakan pembelajaran daring tersebut sehingga anak akan merasa lebih termudahkan karena bantuan orang tua tersebut. Nah, selanjutnya jurnal 3 yaitu jurnal internasional Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 Impact on Education and Mental Health of Student and Academic Staff oleh Pradip Sahu dengan jurnal Sahu et al. Keros. Nah, dalam jurnal ini pembelajaran online ini banyak sekali dampak yang dihadapi oleh mahasiswa dan staf-staf fakultas. Jadi karena COVID-19 ini maka seluruh universitas dilakukan pembelajaran di rumah atau pembelajaran online sehingga dampaknya itu mengakibatkan staf-staf beserta mahasiswa mengalami dampak yang tidak sedikit. Nah, diantaranya bagi fakultas bekerja di rumah akan merasa sulit karena banyak universitas yang tidak memiliki infrastruktur atau sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi pengajaran online. Nah, bagi siswa, pembelajaran online memerlukan fasilitas internet yang cukup banyak. Wabah COVID-19 juga menciptakan rasa ketidakpastian dan kecemasan sehingga dapat membuat stres yang dapat menyebabkan efek tidak menguntungkan pada pembelajaran dan psikologi siswa. Selanjutnya, pengelompokan hasil kajian. Nah, setelah dikaji, saya mengelompokkan jurnal tersebut ke dalam 3 bagian. Yang pertama, berhubungan dengan media pembelajaran online, yaitu terdapat pada jurnal ke-1 oleh Erni Purwanti 2020 dan terdapat pada jurnal ketiga yaitu oleh Pradip Sahu 2020. Kedua itu berhubungan dengan dampak pembelajaran online. Nah, ini terdapat pada jurnal 1, 2, dan 3. Jurnal 1 oleh Erni Purwanti 2020, jurnal 2 oleh Hairudin 2020, jurnal 3 oleh Pradip Suhu 2020.
Nah, yang ketiga yaitu berhubungan dengan COVID-19, bukan penghambat pembelajaran. Nah, ini terdapat pada jurnal 1, 2, dan 3. Jurnal 1 oleh Erni Purwanti, jurnal 2 oleh Hairudin, jurnal 3 oleh Pradip Sahu. Selanjutnya yaitu sintesis. Berbagai penelitian tentang pembelajaran online menunjukkan bahwa solusi terbaik untuk tetap dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar selama COVID-19 adalah dengan belajar di rumah atau pembelajaran online. Perkuliahan online melalui metode pembelajaran e-learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang menggunakan media elektronik berbasis teknologi web sebagai media penyampaian materi dan komunikasi oleh Martin Jenkins dan Janet Hansen, Generic Center 2003. Dalam pelaksanaannya, perkuliahan online menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet dengan memanfaatkan berbagai media yang mungkin digunakan, yaitu seperti teks, audio, animasi, dan video. Keterbatasan pengetahuan dan penggunaan teknologi menjadi salah satu kendala dalam sistem pembelajaran daring ini, terutama orang tua pada situasi ini dituntut untuk membimbing anak-anaknya dalam pembelajaran berbasis internet ini. Bagi orang tua siswa yang terbiasa menggunakan teknologi mungkin tidak menjadi masalah, tetapi bagi orang tua siswa yang awam akan menggunakan teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam membimbing anaknya kala situasi ini. Demikian pula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa sekolah yang paling utama adalah rumah. Peran guru yang paling berpengaruh adalah orang tua. Oleh karena itu, sudah semestinya peran orang tua sangat besar dalam mendidik anaknya. Model pembelajaran berbasis online memiliki kelebihan seperti memberikan pengalaman berbeda dalam belajar sehingga dapat mengatasi pada saat pandemi dalam belajar dengan metode biasa dan bentuk kesadaran belajar secara mandiri. Nah, dampak lain diantaranya bagi fakultas bekerja di rumah akan merasa sulit karena banyak universitas yang tidak memiliki infrastruktur atau sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi pengajaran online. Bagi siswa, pembelajaran online memerlukan fasilitas internet yang cukup banyak, sehingga wabah COVID-19 juga menciptakan rasa ketidakpastian dan kecemasan, sehingga dapat membuat stres yang dapat menyebabkan efek yang tidak menguntungkan pada pembelajaran dan psikologi siswa. Selanjutnya adalah celah penelitian. Celah penelitian adalah pengembangan cara pembelajaran online pada saat pandemi COVID-19 sebagai pengganti belajar tatap muka. Pembelajaran online dalam masa pandemi wabah COVID-19 dilaksanakan melalui blended learning di mana dosen dan mahasiswa dituntun mampu melaksanakan perkuliahan secara online dan mandiri. Erni Purwanti 2020. Peran serta orang tua siswa dalam sistem belajar di rumah sebagai garda terdepan yang mengawal anak-anaknya tetap belajar di rumah masing-masing oleh Hairudin 2020. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman yang mendengarkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.